semuanya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Di sini Ibu akan bertanya, siapa yang bisa mengulangi apa itu Al-Quran dan hadis? Saya Bu, Silakan Fauzia. baiklah, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis yaitu bukti ataupun lembaran-lembaran perinci. Nah, Bu. Oke, bagus. Jawaban Zia betul. Al-Quran yaitu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan membacanya itu merupakan ibadah. Itu tadi yang tinggal sedikit ya. Hadis adalah suatu lembaran yang bisa merupakan perinci dari Al-Quran. Kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran fungsinya itu sebagai sumber hukum pertama di dalam hidup manusia. Kemudian sebagai petunjuk dan pedoman serta pengontrol dari jalannya hidup umat manusia. Yang kedua, hadis yaitu berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai perinci dari ayat-ayat Al-Quran serta dapat menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sampai di sini apakah Anda semuanya sudah paham? Sudah Bu. Oke, jika sudah paham, siapa yang bisa mengulangi kembali apa itu fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis? Saya Bu. Oke, silakan Elsie. Al-Quran berfungsi sebagai yang pertama, petunjuk yang pertama, yang kedua pengontrol dan petunjuk bagi umat manusia, sedangkan hadis hukum dasar Islam yang kedua, kemudian perinci dari Al-Quran dan penetapan satu hukum. Bagus, anak ibu sudah bisa menyebutkan apa itu fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Kita masuk kepada materi terakhir tentang contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Yang mana sebelumnya ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa saja contoh-contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis? Silakan Bunga. Contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dalam segala tindakan, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Tadi Bunga sudah menyebutkan contoh perilakunya itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam menjalankan hidup manusia. Saya Bu. Silakan Elsie. Menjaga dan membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Oke, menjaga dan menjaga Al-Quran dengan sepenuh hati. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Silakan Fauzia. Yang ketiga yaitu mempelajari Al-Quran dan membacanya serta mengamalkan apa yang kita baca. Oke, membaca serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Anak-anak ibu semuanya sudah bisa menyebutkan apa saja itu contoh dari perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis.